Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat berjumpa dan selamat berada kembali di channel Bang Uji Usman Jaya di Lombok Timur. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat, salam demokrasi dan salam perjuangan dan salam sukses untuk kita semua. Pada kali ini pergerakan daripada LSM Garuda Indonesia atau Gerakan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Kemanusiaan sudah hadir di kantor BBI atau Balai Benih Induk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertempat di Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian, Garuda Indonesia adalah merupakan salah satu LSM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bergerak eksis, bergerak cepat untuk mengungkap dan membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat Indonesia secara umum dan NTB khususnya ketika sudah ada penemuan dan bukti-bukti yang akurat. Oleh sebab itu, pada hari ini dan kesempatan ini di hari Senin tanggal 6 Januari 2024, Garuda Indonesia datang ke kantor BBI Balai Benih Induk yang ada di Narmada untuk mengungkap kasus Al-Sintan yang sudah nyata-nyata mengkriminalisasi daripada petani yang ada terkait dengan penggunaan dan penyewaan terhadap petani yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi permasalahan yang diungkap oleh Garuda Indonesia pada kali ini adalah terkait dengan penggunaan kombain atau alat mesin pertanian yang dipakai untuk memanen padi yang disewakan menurut informasi kepada petani yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat di beberapa tempat. Terkait dengan hal ini, penemuan daripada Garuda Indonesia berkisar sewanya dari 5 juta sampai 30 juta sebulan. Nah, inilah yang akan diungkap oleh teman-teman kita dari Nahoda Garuda Indonesia, termasuk Muhammad Zaini dan Zulkarnain Rahadi dan Rizal, dan bersama teman-teman sekitar lebih kurang 50 sampai 100 orang yang mendatangi kantor BBI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk diketahui juga kombain alat mesin pertanian atau panen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini untuk sampai saat dan sekarang ini berjumlah 10 unit. Jadi untuk 2019-nya telah didatangkan 1 unit dan 2022 unit, 2021 3 unit, 2022 2 unit, dan 2024 2 tahun ini 2 unit. Adapun dari 10 unit mesin Al-Sintan ini yang masih aktif bekerja dan yang bisa dipakai sekitar 2 unit, dan 6 unitnya sudah termasuk lagi diperbaiki, kemudian yang 2-nya juga lagi diperbaiki juga. Oleh sebab itu kami berharap kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama kepada para petani yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita mendukung pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Tentunya dalam hal ini termasuk juga daripada instansi-instansi terkait yang didatangi dan dihubungi. Mari kita sama-sama bekerja sama demi untuk kemaslahatan umat, demi untuk kemaslahatan bangsa, petani, dan masyarakat secara umumnya.
Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi untuk lebih jelasnya Bang Uji akan menayangkan beberapa cuplikan daripada orasi teman-teman dari Garuda Indonesia, dalam hal ini yang dinahodai oleh Saudara Zaini, Saudara Zulkarnain Rahadi, dan Saudara Rizal. Dan marilah kita sama-sama dengarkan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh beliau terkait dengan hal dan permasalahan Al-Sintan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan marilah kita sama-sama dengarkan orasi beliau. Dan setelah itu Bang Uji juga akan menayangkan cuplikan atau video terkait dengan pertemuan teman-teman dengan kepala dinas atau PLH yang bertugas untuk BBI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam sukses, salam perjuangan, dan salam demokrasi. Salam rakyat. Semoga perjuangan bangsa ini bersama teman-teman mendapat ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel berikutnya. Jadi biar ini di atas publik, jangan sampai ada lagi pengulangan, pungutan liar yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, terutama kelompok-kelompok petani kita. Kami hari ini kawan-kawan, masyarakat agar tahu kami datang ke sini untuk swadaya menyuarakan apa jeritan hatinya para petani. Ini belum kita buka terkait masalah bibit. Bibit ini terlalu tinggi harganya di sini. Ini ada permainan di BBI ini. Bibit para petani ini dicekik dengan harga tidak sesuai standar. Belum ada itu gagal panen bibit kedelai. Ini nanti akan kita buka semua. Ini banyak sekali diduga kegoblokan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai pejabat di BBI Nusa Tenggara Barat ini. Jadi biar kita bisa sejahtera di para petani, apa yang bisa kita lakukan? Kalau tidak bisa bertani, ya paling kita bisa menyuarakan hak-haknya para petani. Betul tidak saudara-saudaraku? Kita tidak bisa bertanam, bercocok tanam, tapi bisa kita membantu mereka menyuarakan suatu kebenaran-kebenaran apa yang dilakukan oleh para pejabat dinas-dinas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Jadi kami datang ini ingin menyampaikan aspirasi bahwa apa keluhan masyarakat selama ini tidak pernah tersampaikan ke publik, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat ini akan segera ditindak. Kami punya bukti percakapan, kami punya bukti transfernya, bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat oknum tersebut segera klarifikasi sebelum ini masuk ke ranah pelaporan besok. Jadi kami akan melaporkan oknum-oknum pejabat yang selama ini melakukan pungli-pungli di Nusa Tenggara Barat ini, terutama oknum BBI ini, karena ini sudah sangat menggerakkan di masyarakat petani. Hari ini para petani sudah dicekik, sudah dipaksa, sudah diperas ini oleh oknum pejabat tersebut. Kami hari ini peduli terhadap para kelompok-kelompok petani. Kami tidak dibayar, kami swadaya datang hari ini. Kami dengan sukarela datang hari ini karena ingin ada perubahan, ingin ada kesejahteraan di para petani. Kami tidak ada yang membekingi, kami tidak ada yang membeak-beak, bahwa hari ini kami datang dengan sukarela, swadaya datang hari ini bersama kawan-kawan Garuda hari ini. Tepuk tangan dulu bagi kita semua kawan-kawan. Biar saudara-saudaraku semua hari ini, apa yang dilakukan oleh BBI adalah pungutan-pungutan liar yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Ini bukan dugaan lagi bahwa kami memegang bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan hari ini oleh oknum-oknum tersebut. Ini akan kita laporkan segera, baik ke Kementan ini, Kementerian Pak Amran Sulaiman ini. Jadi biar ini para dievaluasi oleh pejabat-pejabat BBI Nusa Tenggara Barat ini. Jadi jangan ada, masih banyak saudara-saudaraku yang saya lihat di BBI ini orang baik-baik, orang yang bagus-bagus di BBI Nusa Tenggara Barat ini, tapi tercoreng oleh oknum-oknum pejabat
melakukan pungli-pungli di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, kawan-kawan. Ini tidak akan pernah tersentuh. Para tikus-tikus ini, tikus, oknum-oknum tikus yang selama ini membebani, memeras para kelompok-kelompok pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, kawan-kawan. Jadi biar apa ini diatasi publik? Mumpung hari ini Pak Wamen lagi datang ke Nusa Tenggara Barat. Jadi kita sampaikan hari ini bahwa tim kita juga sudah menginformasikan tadi bahwa ada hari ini tim kita yang langsung berhubungan sama Pak Wamen. Jadi biar ditahu bahwa aksi kita hari ini kita bukan mengada-ngada untuk membuat laporannya nanti seperti itu. Kita aksi menyampaikan aspirasi bahwa apa yang harus dilakukan nanti oleh Pak Wamen, melakukan evaluasi terhadap jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hari ini badan terutama BPI Nusa Tenggara Barat ini. Jadi biar ini akan menjadi atensi publik, biar ini jangan ada lagi istilah perampokan, jangan ada lagi maling-maling atau istilahnya oknum tikus-tikus yang melakukan setelah pungutan-pungutan liar terhadap para kelompok-kelompok petani. Ini Tuhan belum mengizinkan kita untuk di bawah teriknya air hujan. Jadi ini kita membela hak-hak para petani bahwa kita siap hujan maupun panas, bahwa ini adalah bukti kecintaan kita kepada para petani-petani kita, kepada orang-orang tua kita, yang dimana hari ini program pangan nasional yang lagi digalak-galakan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Pak Menteri Pak Amran Sulaiman. Jadi hari ini Pak Amran Sulaiman sudah kebobolan di Nusa Tenggara Barat. Di pusat hari ini Pak Amran Sulaiman, Menteri Kementerian Pertanian, yang dimana hari ini beliau lagi bersih-bersih terhadap di Kementerian Pertanian, yang melakukan pungli di sekitaran daerah jajaran Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Tapi hari ini kebobolan di negeri Nusa Tenggara Barat ini kebobolan. Ini tidak akan pernah tersentuh ini selama ini, ternyata ini kalau tidak disuarakan oleh Garuda Indonesia. Jadi kalaupun mau dikembalikan harus ada hasil audit agar jelas nanti berapa jumlah sewa. Ini kita akan pertanyakan di dalam nanti, saudara-saudaraku. Jangan sampai nanti gelombang kedua para petani, para penyewa ini ingin ikut turun, tapi kami batasi, kami tidak mau ikut turunkan hari ini. Besok di kedua para penyewa dan para kelompok petani itu akan mau ikut turun. Ini kalau tak ada di atensi publik, yang kedua kami akan aksi turun kembali. Jadi sesuai permintaan tadi malam teman-teman Polresta Kota Mataram, kami kurangi anggota kami yang turun. Jadi sesuai permintaan teman-teman Polresta Kota Mataram, kami kurangi. Karena apa yang terjadi hari ini, sumpah kami tidak tahu bahwa hari ini ada kita kedatangan seorang wamen kementerian. Tadi pagi kita tahu bahwa ada wamen datang hari ini ke Nusa Tenggara Barat. Berarti pas kita orasi hari ini, biar nanti teman-teman media bisa ngeliput, bisa menyampaikan ke kementerian bahwa apa yang terjadi hari ini. Kita kebobolan hari ini di Nusa Tenggara Barat, sedangkan di pusat lagi bersih-bersih Pak Menteri Amran Sulaiman ini. Jadi hari ini biar kita semua tahu apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, bahwa itu merupakan sebuah pungli pemerasan yang terjadi hari ini. Biar di atensi publik, saudara-saudaraku semua. Jadi biar Bapak Ibu tahu penjelasan tentang pungli di BBI Narmada. Para penyewa Alsintan mengeluh besaran biaya sewa, bahkan ekonomi mereka semakin memburuk karena kadang untuk sewa mereka ambil pinjaman di bank atau koperasi untuk melunasi. Itu ada rekamannya, saudara-saudaraku semua. Kami datang, kami aksi hari ini untuk menyampaikan aspirasi, kami membawa data ya, teman-teman publik tahu semua ini. Dua, kami punya berapa bukti transfer rekening, itu ke rekening pribadi Bapak Ibu semuanya, bukan ke rekening atas nama BBI atau lembaga dinas provinsi. Ini ke rekening pribadi Bapak Ibu semua ditransfer. Itu ada, kami punya bukti.
mengembalikan. Sewa berapa bulan nanti kita akan pertanyakan ini. Informasinya setelah kami bersurat kemarin mau hearing, mau aksi, mereka mengembalikan. Ini lucu ini. Kok ada oknum pejabat setelah disurati ada pengembalian. Ini sebuah kelucuan yang sangat terjadi di BBI Nusa Tenggara Barat. Jadi Bapak Ibu semua biar tahu apa yang sebenarnya terjadi di BBI ini selama ini. Ternyata bertahun-tahun ini didiamkan, ada pungli. Setelah kami bersurat kemarin informasinya, oknum tersebut mengembalikan kemana? Mengembalikan uangan transfer yang penyewa ke rekening pribadinya. Ini nanti kita akan tanyakan pengembaliannya kemana, apakah itu akan bisa masuk tidak dalam undang-undang korupsi, bahwa nanti itu bisa menggugurkan nggak hukum bahwa dia mengembalikan hasil pungutan liarnya itu bisa membebaskan dari jeratan hukum. Ingat, ada undang-undang yang mengatur tentang semua itu, bahwa penjara paling tidak 5-20 tahun itu akan siap disidangkan itu. Bahwa ini pungutan liar ini yang terjadi. Jadi biar diatensi secara publik apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Ini sudah merusak nama baik BBI Nusa Tenggara Barat. Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Selama ini mungkin di BBI ini banyak yang tahu, tapi tidak berani mau melaporkan. Nama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa sudah jelas apa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, bahwa ini sudah sangat meresahkan, sudah sangat mengganggu kenyamanan di Nusa Tenggara Barat. Bahwa apa yang terjadi, Al-Sintan banyak disewakan, bahkan ada percakapannya yang kami pegang, itu pemerasan sekali itu bahasanya. Bahwa itu seolah-olah para penyewa ini diminta untuk segera membayar dan memaksakan. Itu berkisaran harga yang ditarik itu nanti kita akan jabarkan. Jadi ini biar diatensi di publik bahwa oknum-oknum baik yang disebut kabit kasus stafnya yang hari ini akan segera kita laporkan ke Polresta maupun Polda NTB, bahwa ini ada pungutan-pungutan liar yang terjadi di kelompok-kelompok pertanian, di para petani-petani yang menyewa, bahwa para petani ini sampai dia ngutang ke bank, sampai dia ngangkat koperasi, ini dilakukan ini. Jadi kami datang ingin menyampaikan sebuah aspirasi bahwa di BBI ini telah terjadi pungutan-pungutan liar terhadap para kelompok petani maupun petani-petani yang diduga diperas oleh oknum-oknum pejabat di BBI ini. Jadi biar ini di atensi publik, teman-teman wartawan, teman-teman media bisa ngeliput bahwa apa yang hari ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, yang seharusnya komben alat pertanian dan traktor alat pertanian itu bukan untuk disewa ke petani, tapi dilainkan untuk membantu para petani-petani. Tapi apa yang terjadi hari ini kawan-kawan, di masyarakat, para pejabat oknum-oknum BBI ini melakukan penyewaan, malah mentransfer ke rekening pribadi-pribadi pejabat yang ada di ruang lingkup BBI ini. Jadi biar ini di atensi publik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di Balai Benih Induk Pertanian Nusa Tenggara Barat, hari ini kawan-kawan saksikan, hari ini kawan-kawan perhatikan bagaimana kebobrokan pemerintahan yang ada di bawah di era Bapak Prabowo yang terhormat. Di atas mereka bersih-bersih, di atas mereka tidak ada melakukan hal-hal yang seperti ini. Apakah kurang gaji saudara-saudara? Apakah kurang gaji bapak-bapak sehingga meminta rakyat-rakyat kecil ini untuk mengeluarkan sedikit uang, untuk meminta uang di rakyat-rakyat kecil ini? Di mana belas kasihan bapak-bapak? Mau dijawab atau tidak sama yang di dalam, yang penting kami sudah mendoakan keselamatan untuk saudara-saudaraku yang ada di dalam, teman-teman kami yang berada di BBI. Semoga terbuka pintu hatinya, meluruskan apa yang kemudian bengkok, meluruskan kemudian apa yang tidak seharusnya bengkok. Jadi BBI, teman-teman kami yang ada di dalam,
masyarakat sudah mengeluh dari tahun ke tahun atas laporan masyarakat. Kami datang hari ini terpanggil oleh masyarakat yang kemudian teman-teman dari BBI sendiri mengambil pungli yang seharusnya itu tidak disewakan, kemudian disewakan, yang kemudian tidak seharusnya dilaksanakan, itu dilaksanakan oleh oknum-oknum nakal. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah orasi yang sudah disampaikan oleh Saudara M. Zaini, Zulkarnain Rahadi, dan Bang Rizal. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga cepat direspon oleh dinas terkait dan yang lain-lainnya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya Bang Uji akan menayangkan juga cuplikan pertemuan antara Garuda Indonesia, Gerakan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Kemanusiaan, dengan PLH daripada BBI Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta stafnya, yaitu Bapak Ida Bagus Arnawa. Dan marilah kita sama-sama saksikan. Terima kasih. Bisa bertatap muka sama rekan-rekan dari Garuda yang perkenalkan diri dulu, kemudian berputar malu. Kebetulan sejak 1 Oktober 2024 berhubung Kepala Balai Benih Induk Pertanian yang sebelumnya Bapak Khairul Hadi meninggal dunia pasca Nike, yang ditugaskan untuk menjadi pelaksana tugas sebagai Kepala Balai Benih Induk untuk membantu teman-teman di BBI. Nah, yang pertama-tama saya sampaikan, saya tentunya terima kasih kepada teman-teman dari Garuda karena hearing orasi seperti ini itu justru kalau menurut saya secara pribadi membantu kami pelaksanaan tugas-tugas TBBI supaya sesuai dengan koridor-koridor, sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Balai Benih Induk Pertanian. Nah, tadi saya sudah sempat di depan mendengar apa yang teman-teman suarakan. Itu penting juga buat kami di sini supaya tentunya dalam kami berkegiatan selaku lembaga juga hal-hal yang memang mungkin dianggap sebelumnya ada indikasi yang tidak sesuai dengan aturan dan lain-lain, tentunya kami bisa perbaiki. Ini masukan juga buat kami karena memang kita berkegiatan tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tusi kami. Hal ini penting. Kalau tidak ada pendampingan, pengawasan dari masyarakat, ini kan kami di lembaga pemerintah kadang nanti salah arah. Dengan aspirasi hari ini datang di sini ingin menyuarakan suatu yang terjadi permasalahan di bawah. Ini keluhan para penyewa, para petani kita di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Jadi banyak sekali keluhan masyarakat petani kita bahwa terkait masalah harga sewa, Bapak. Jadi kayak ini patok-patok, Pak. Jadi kami ingin mendengarkan satu nanti bahwa berapa sih yang sudah dipatok harga penyewaan oleh BBI, apakah itu ada juga tertulisnya? Mohon nanti diberikan penjelasan, Bapak. Jadi biar tidak menjadi simpang siur, akan jadi bergejolak lagi dari lembaga-lembaga yang lain akan mendatangi Bapak nanti. Saya tidak ingin bahwa apa yang hari ini kita advokasi ditunggangi juga oleh kelompok-kelompok. Ini akan dibuat nanti seolah-olah BBI ini semua ladangnya tempat ini. Jangan sampai ini digiring opini bahwa nanti di Dinas Perkebunan Pertanian di bawah BBI ini ada pungli-pungli yang terjadi. Nah, ini saya tidak mau nanti digiring seperti itu. Hari ini hanya Garuda yang mengadvokasi permasalahan ini. Jadi itu saya minta nanti pertama Bapak, saya minta juga tulisnya tentang aturan seperti apa sih
penyewaan kayak komben dan traktor ini di wilayah PDI. Dan jangan sampai setelah ini kita dengar nanti, baru kami akan membuka sedikit datanya seperti itu. Tapi saya ingin meminta dulu pertama data jumlah keseluruhan kombin, mesin panen tadi dan traktor di PDI ada berapa Bapak, biar kami bisa mengevaluasi dan mengawasi Bapak. Jadi biar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dari pihak ketiga. Ini jadi catatan, biar tidak ada yang mengatasnamakan pihak ketiga yang mewegang-wewenang, yang bisa menyewakan kemana saja. Ini saya minta nanti seperti apa Dr. Surat. Kedua, berita acara atau surat penyerahan Alsintan dari Kementerian agar kita tahu kapan dan tahun berapa Alsintan itu distribusikan, realisasinya dari Kementerian Bapak. Seperti itu. Yang ketiga, jumlah teknis petunjuk seperti apa Bapak penyaluran Alsintannya, biar kami bisa meluruskan nanti kalau apa yang tidak sesuai juga dari informasi masyarakat ke dinas-dinas seperti itu. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Bisa saja nanti kami akan menyampaikan bahwa apa yang kami dengar hari ini nanti dari Bapak PLH bahwa juga teknisnya seperti ini. Jadi bisa kami sampaikan bahwa nanti di bawah kalau ada yang melanggar silakan dilaporkan langsung seperti itu. Keempat, berita acara pinjam pakai atau seluruh Alsintan dari tahun 2020 sampai 2024. Karena ini yang kami tentukan di bawah Bapak Tergala seperti itu. Jadi saya menjadi tuntutan tadi itu Bapak, menjadi keluhan, saya bacakan lagi sekali. Para penyewa Alsintan mengeluh besarnya biaya sewa. Ini berkisar Bapak, saya buka sedikit berkisar antara apa benar atau tidak salahnya nanti ini dari informasi yang dihimpun di bawah itu bahwa sampai bervariasi dari 5, 10, bahkan 25, 20 sampai 25. Ini kan sangat mencekik sekali seperti itu. Ini yang jadi keluhan. Ini yang diinput di masyarakat bahwa yang diduga benar apa tidak nanti mohon diberikan penjelasan. Kedua, kami punya beberapa bukti Bapak transfer rekening ini ke pribadi oknum pejabat di BPI Bapak. Ini biar kami tak mau sebut namanya sudah biar tidak malu nanti. Jadi ini biar jadi catatan evaluasi di BPI. Siapa itu pasti Bapak semua tahu sudah seperti itu. Ya, ini ada pejabatnya masih ada staf. Sebelumnya ada habis apa semua tapi sudah meninggal dunia ya, atau kepalanya yang sebelumnya seperti itu. Yang keempat, yang ketiga, kalau alasan sudah mengembalikan ini setelah kami bersurat informasi benar apa tidaknya. Uang sewa yang sudah diambil ke para petani itu dikembalikan Bapak. Dikembalikan kemana? Saya ingin memberikan penjelasan dulu. Kembalikan kemana? Apakah ke lembaga atau kemana gitu? Kalau memang sudah diambil terus dikembalikan kemana? Gitu. Setelah kami bersurat kemarin saya dengar informasinya takut. Bahwa dia kembalikan, sudah kembalikan, kembalikan kemana? Garuda terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami juga sempat mendengarkan di depan dan diperjelas lagi oleh Pak Direktur maksud dan tujuannya tadi. Jadi mohon kesempatan ini kami menyampaikan bahwa peralatan mesin khususnya combine yang ada di Balai Benih Induk Pertanian sampai dengan saat ini ada 10 unit Pak. 10 unit itu pengadaan tahun 2019 1 unit, 2020 2 unit, 2021 3 unit, 2023 2 unit, dan 2024 tahun kemarin 2 unit. Akan tetapi dari 10 unit tersebut hanya 4 unit yang kondisinya masih baik atau masih layak atau masih bisa digunakan atau dimanfaatkan. Sementara yang 6 unitnya pengadaan 2019 sampai dengan 2021 dalam kondisi rusak. Iya. Berikutnya terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah Pak. Jadi di dalam regulasi sudah diatur kenapa salah satu alasan dari Dinas Pertanian atau kami di sini di BPI melakukan pemanfaatan aset, dalam hal ini melakukan penyewaan. Itu ada dasar hukum Pak. Yang pertama dari Permendagri nomor 19 tahun 2016, ada Perda nomor 11 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, ada Perda 2 2024 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, ada Pergub 2 2010 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan PMD. Dan terakhir ada Pergub nomor 105 tahun 2022 tentang tata cara penataan usahaan barang milik daerah. Jadi, di dalam Pergub 105 tahun 2022 tentang penatausahaan barang milik daerah ini Pak disebutkan ada istilahnya pemanfaatan. Pemanfaatan itu apa? Jadi, pemanfaatan barang milik daerah itu adalah pendaya gunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serat dengan tidak mengubah status kepemilikan. Artinya ketika kami tidak melakukan produksi perbanyakan daripada alat tersebut nganggur, itu boleh dimanfaatkan atau disewakan. Nah, terkait dengan tarif sewa itu juga sudah diatur di dalam Perda tahun 2024, Perda 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di dalam Perda ini terdapat sewa combine di dalam lampiran Perda halaman 248, okay? Sewa alsintan Balai Benih Hidup Pertanian. Di situ ada salah satunya combine dengan tarif sewa 1 juta per hektar, Pak. 1 juta per hektar. Nah, ini yang akan kami begitu masuk ke sini juga ada informasi dari Bapenda selaku OPD yang membuat perda tersebut, itu diminta kami untuk melakukan penyesuaian yang sekiranya mana yang perlu ditambahkan tarifnya, yang perlu disesuaikan tarifnya, yang perlu ini dengan kondisi lapangan itu disesuaikan, dan itu sudah dalam pengusulan kami, Pak. Sebenarnya sangat dengan kita hearing ini sekaligus kami menyampaikan langkah-langkah yang kami upayakan, Pak. Kami akan ambil untuk melakukan mempersingkat birokrasi dan lain-lain terkait dengan sewa menyewa. Nah, yang sudah kami lakukan sejauh ini Pak Jaini, kawan-kawan dari Garuda. Jadi supaya ini bisa disampaikan juga ke teman-teman masyarakat petani. Jadi di dalam Perda tadi yang disampaikan oleh Bu KTU tadi, itu di luar sewa alsin, kemudian traktor, kami mencoba, Pak, mencoba mengusulkan kepada Bapenda selaku penggagas Perda supaya fasilitas yang ada di BBI ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, juknisnya mohon nanti kami diberikan juga. Kemudian yang terakhir itu berita acara pinjam pakai. Itu mungkin kami minta dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Okay. Nah, terkait dengan oknum tersebut, kami kembali lagi ke tuntutan kami sebenarnya ini, Pak, yang menggerakkan kami datang ke tempat ini adalah saudara-saudara kami yang kemudian katakanlah tertipu oleh oknum-oknum yang ada di badan BBI. Jadi ada yang sudah mentransfer sejumlah nominal uang, kemudian setelah kami bersurat, mereka katanya sudah mengembalikan, sudah transfer ke teman-teman kami, petani-petani kita, dan itu yang mungkin tadi ingin disampaikan juga oleh saudara kita di sebelah sana, bahwa ke siapa kemudian pengembalian tersebut, kemana kemudian pengembalian tersebut, kenapa harus dikembalikan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala dan rekan-rekan BBI yang saya hormati, yang kami banggakan teman-teman dari Garuda. Hari ini tentu kami datang dengan beberapa permintaan
Dan yang sudah disampaikan tadi, permintaan kami sudah jelas. Kami ulang kembali, permintaan kami yang pertama itu Bapak, ada data jumlah keseluruhan atau mesin panen padi ini. Kemudian permintaan kami yang kedua, di situ ada berita acara surat penyerahan dari kementerian agar kita tahu berapa kemudian yang didistribusikan. Yang tadi sudah disampaikan ada 10 kemudian alat panen padi. Itu mungkin nanti kami minta datanya mulai dari tahun 2019 sampai tadi sampai 2024 itu ada 10, kemudian 6 yang tidak terpakai, yang terpakai itu ada 4 ya. Tentu nanti skemanya apakah itu sewa menyewa dan lain-lain. Contoh misalnya Pak, saya ambil kayak lantai jemur. Kita punya lantai jemur yang pembangunannya dibiayai melalui sumber dana APBD. Nah, itu secara aturan itu belum masuk Perda. Supaya apa? Supaya nanti kalau itu sudah masuk di dalam Perda, teman-teman petani ini tahu. Jadi tersosialisasikan juga apa-apa sih fasilitas yang dipunyai oleh BBI sehingga bisa dipakai. Mungkin yang lain-lain juga, mungkin greenhouse dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kalau memang kami misalnya di BBI, karena anggaran ini kan turun naik Pak, terkadang tidak ada anggaran, terkadang ada anggaran. Nah, kalau misalnya lagi tidak ada anggaran, itu kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani. Nah, nanti itu bisa masuk menjadi PAD. Tentunya untuk optimalisasi penerimaan hasil daerah yang nantinya akan dikembalikan juga sebagai untuk penganggaran di tahun berikutnya. Nah, itu yang setiap rapat-rapat itu kami coba masuk ke Bapenda supaya nanti yang belum tertuang di dalam Perda itu bisa jelas. Petani juga bisa melihat kalau Perda ini kan bisa diakses oleh semua. Ya, jadi kalau misalnya saya mau sewa ini loh di BBI. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh di BBI, misalnya yang berani-berani mau mencoba naikkan tarif, itu kan teman-teman bisa tunjukkan loh kenapa saya dikasih harga segini. Padahal tarif resmi di Perda itu tidak senilai itu, harusnya bisa lebih rendah. Bahkan Bapak-bapak untuk ketahui, kami berupaya pendekatan dengan BPKAD juga di dalam klausul sewa menyewa. Namanya kalau petani kan ya ampure, kadang mereka pinginnya cepat Pak. Jangan sampai birokrasi atau aturan yang terkait sewa menyewa ini terlalu panjang, malah keburu orang panen dulu baru selesai urusan sewa menyewanya. Nah, kami berupaya bagaimana caranya pada saat petani misalnya mau pinjam pakai atau sewa menyewa lebih disederhanakan. Sama Pak Jaya ini bagus sekali dirinya. Saya selaku yang menangani juga aset Pak, itu ada kekeliruan dan kalau saya lihat klausul di dalam surat permohonan pinjam pakai memang itu tidak pas Pak. Kalau pinjam pakai aturannya, yang namanya pinjam pakai itu meminjam untuk dipakai, meskipun operasionalnya ada. Semestinya itu dituangkan di dalam berita acara beda pinjam pakai dengan sewa menyewa. Kalau memang itu sewa menyewa, itu sewa menyewa. Dan yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kita ingin Pak di BBI ini lebih menyederhanakan birokrasinya. Jangan sampai nanti kalau terus muter-muter terlalu banyak gininya, itu kapan petani ini mau nanam, kapan mau pakai gitu loh. Nah, itu yang kami coba bersama teman-teman untuk perbaiki, dan saya terima kasih banyak sudah mengingatkan, dan itu memang yang sudah kami gagas beberapa waktu terakhir ini terkait dengan mana yang memang itu pinjam pakai, mana yang sewa menyewa, kita dudukkan pada porsinya masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam perjuangan untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam masyarakat petani untuk Indonesia secara keseluruhan dan khususnya yang berada di NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada saudara M. Zaini, Bang Zulkarnain dan Bang Rizal selaku nakhoda daripada LSM Garuda Indonesia untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Dan terakhir Bang Uji mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak ketika Bang Uji membuat YouTube dan video ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel berikutnya. Bye bye. Bang Zaini, Garuda Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat.